Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Nah, saya di sini akan menjelaskan proses pembelahan sel prokariotik dan pembelahan sel eukariotik. Nah, pembelahan sel atau disebut juga dengan reproduksi sel ini dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan sel secara langsung atau prokariotik dan pembelahan sel secara tidak langsung atau eukariotik. Pembelahan sel prokariotik atau disebut juga dengan pembelahan biner. Pembelahan ini berlangsung secara sederhana dan spontan. Pembelahan biner ini dikenal juga dengan istilah pembelahan amitosis, yaitu pembelahan yang tidak melibatkan kromosom. Proses pembelahan biner atau pembelahan amitosis ini terjadi melalui dua tahapan, yaitu karyokinesis dan sitokinesis. Nah, sedangkan pembelahan sel eukariotik itu ada dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis maupun pembelahan meiosis ini kedua-duanya melalui tahapan yaitu profase, metafase, anafase, sitokinesis, telolase, dan diakhiri dengan sitokinesis. Nah, saya akan di sini menjelaskan dulu untuk pembelahan yang pertama, yaitu pembelahan sel prokariotik atau pembelahan biner. Saya mengambil contoh pada bakteri. Pembelahan biner pada bakteri ini diawali dengan penggandaan atau replikasi materi genetik, sehingga materi genetiknya itu menjadi dua. Proses penggandaan materi genetik atau DNA pada bakteri ini dikenal dengan istilah karyokinesis. Langkah selanjutnya, setelah karyokinesis selesai, maka akan dilanjutkan dengan tahap yang dikenal dengan sitokinesis, yaitu pembagian sitoplasma. Setelah proses pembelahan sitoplasma atau sitokinesis ini akan menghasilkan dua sel bakteri yang bersifat identik. Nah, yang kedua yaitu pembelahan sel eukariotik. Ini dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Saya akan menjelaskan dulu untuk yang pertama, yaitu pembelahan mitosis, di mana pembelahan mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pembelahan mitosis ini akan menghasilkan sel anakan, dengan jumlah kromosom yang hampir sama dengan kromosom sel induknya. Pembelahan mitosis ini merupakan suatu tipe pembelahan yang akan menghasilkan dua sel anakan. Nah, adapun tahapan dalam proses pembelahan meiosis ini, yang pertama yaitu tahap profase, di mana awalnya membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian terkecil. Ini disebut dengan fragmen. Kemudian benang-benang kromatin akan memadat. Ini disebut dengan kromosom yang akan menuju ke titik tengah sel. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu metafase, di mana pada tahap ini benang gelembung sudah mulai nampak muncul, sehingga kromosom berjejer di kutub pembelahan atau ekuator. Lalu benang-benang ini akan muncul hingga ke kutub, akan tetapi tidak melekat pada sentromer. Nah, maka sentromer ini akan melakukan pembelahan, kemudian akan membentuk suatu kromatin, kemudian membentuk kromosom tunggal. Nah, dilanjutkan dengan tahap ketiga, yaitu anafase, di mana pada tahap ini kromatin kromatin saudara dari setiap pasangan akan memisah dan menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, tahap akhir dari anafase ini yaitu kedua kutub sel ini akan memiliki jumlah kromosom yang sama. Kemudian dilanjutkan dengan fase keempat, yaitu telofase, di mana pada fase ini membran inti sudah mulai kembali bergabung. Kemudian kromosom akan mulai merenggang. Nah, tahap akhir dari telofase ini di mana telofase ini kromosom sudah terletak pada kutub dan
maka nukleus atau inti sel itu akan muncul kembali sehingga terbentuk dua sel anakan yang identik dengan induknya. Nah, yang kedua yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini terjadi di sel kelamin yang berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Pembelahan meiosis ini merupakan suatu pembelahan yang akan menghasilkan 4 sel anakan. Proses pembelahan meiosis ini terjadi melalui 2 tingkatan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Saya akan menjelaskan dulu untuk pembelahan meiosis yang pertama, meiosis 1. Ini diawali dengan profase 1, di mana profase 1 ini memiliki 5 fase. Yang pertama, fase lepton. Pada fase ini kromatin akan berubah menjadi kromosom. Kemudian kromosom ini akan memiliki 2 kromatin. Nah, kemudian dilanjutkan dengan fase kedua, yaitu fase zigoten, di mana kromosom akan saling berpasangan dengan homolognya. Homolog ini disebut dengan sinapsis. Nah, dilanjutkan dengan fase ketiga, yaitu pakiten, di mana pada fase ini terjadi duplikasi kromosom. Kemudian dilanjutkan dengan fase keempat, yaitu fase diploten, di mana pada fase ini akan terjadi pindah silang pada kiosma. Kemudian proses pindah silang ini akan diakhiri dengan fase diakinesis, di mana diakinesis ini adalah membran inti akan menghilang. Nah, dilanjutkan dengan tahapan yang kedua, yaitu metafase 1, di mana metafase 1 ini kromosom homolog sudah tersusun rapi pada bagian ekuator, dan kemudian benang spindel ini akan kemudian benang-benang spindel ini akan melekat pada 2 sentromer yang pada masing-masing kromosom homolog. Kemudian dilanjutkan dengan tahap ketiga, yaitu anafase 1, di mana pada tahap ini kromosom homolog akan bergerak menuju arah yang berlawanan dengan cara ditarik oleh benang-benang spindel. Pada tahap ini juga terjadi reduksi kromosom. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahap terakhir, yaitu telofase 1, di mana membran inti sudah mulai terbentuk kembali. Kemudian terjadi proses sitokinesis, di mana sitokinesis ini merupakan suatu kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anakan. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembelahan meiosis 2. Pembelahan meiosis 2 ini diawali juga dengan profase 2, di mana sentromer akan membelah menjadi 2. Kemudian sentriol akan bergerak menuju arah yang berlawanan, di mana kromosom ini akan mulai memendek dan menebal dan akan menebal, membran inti menghilang. Pada tahap ini benang spindel sudah mulai terbentuk. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu metafase 2, di mana pada proses ini kromosom sudah tersusun rapi pada bagian ekuator. Mulai tersusun benang-benang spindel, yang satunya melekat pada sentromer, dan benang yang lainnya akan melekat pada kutub pembelahan ke arah yang berlawanan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap yang ketiga, yaitu anafase 2, di mana anafase 2 ini terjadi pemisahan kromatit dengan cara ditarik menuju arah yang berlawanan. Pada fase kemudian
kromatid yang dipisah ini akan resmi disebut sebagai kromosom. Kemudian dilanjutkan dengan telofase, akan dilanjutkan dengan tahap terakhir yaitu telofase 2, di mana benang-benang spindel ini menghilang, kemudian membran inti sudah mulai terbentuk kembali. Pada tahap ini juga disebut sebagai sitokinesis atau pembelahan sitoplasma, yang mana akan terbentuk 4 sel anakan dari jumlah kromosom setengah dari kromosom sel induknya. Nah, itulah penjelasan saya mengenai materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.